Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan Bu Nini akan belajar tentang membaca cepat atau kita istilahnya adalah speed reading. Kebiasaan dalam membaca itu macam-macam. Nah, ini salah satunya manakah Anda? Yang pertama, membaca setiap kata saat kita membaca. Jadi kata per kata. Nah, ini juga ada yang seperti itu. Ada juga yang membaca secara nyaring. Nah, membacanya tuh sangat dinyaringkan, suaranya dibanterkan untuk ketika mereka membaca artikel atau novel. Nah, ini dia. Ada beberapa tipe. Kemudian mendengarkan setiap kata meskipun Anda membaca senyap. Ini berbeda dengan yang nomor dua. Kalau yang nomor pertama itu adalah nyaring, yang nomor kedua adalah cenderung senyap. Ada yang nyaring, ada yang senyap, tetapi juga bisa disertai dengan gerakan bibir setiap membaca. Nah, bibirnya bergerak-gerak ketika membaca. Kemudian ada tipe yang membaca lambat, hati-hati, dan penuh kekhawatiran. Menghindari kuliah yang memerlukan banyak membaca. Nah, ini ada juga yang seperti itu ya. Jadi perkuliahan yang dianggap bosan, kemudian perkuliahan yang banyak teks-teksnya itu lah. Biasanya ada juga yang cenderung menghindari gitu ya. Kemudian memiliki buku yang baik dan sesuai dengan minat tetapi tidak pernah diselesaikan, hanya dibaca awal kemudian tidak diselesaikan sampai akhir. Nah, ini dia. Ada beberapa orang yang di sini itu mempunyai kecepatan membaca yang luar biasa di sini ya. Jadi siapa yang terbaik? Nah, ini ya ada sebelum ini ambil dua orang. Yang pertama adalah John F. Kennedy, mempunyai kecepatan membaca 1.000 kata per menit. Kemudian Howard Burke, seorang pendiri kursus speed reading di US, mampu membaca, nah ini dia, luar biasa, 2.500 kata per menit. Kalau John F. Kennedy itu adalah 1.000, kalau yang Howard itu adalah sampai dia bisa membaca 2.500 per menit. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang menghambat kita membaca? Itu ada macam-macam. Ya, jadi mungkin dilihat dari segi kekurangannya, dari segi penglihatan matanya, atau segi intelijensinya. Lah ini macam-macam ya. Yang pertama kita lihat adalah cacat penglihatan. Jadi kita lihat apakah pasiennya ini buta huruf. Nah, ini juga akan mempengaruhi ketika nanti membaca huruf-huruf yang berwarna-warni. Nah, itu juga akan mempengaruhi penghambatan dalam pembacaan. Kemudian ada yang uh, dia katarak. Nah, itu juga akan mempengaruhi dalam ketajaman melihat, apalagi jarak jauh, itu juga akan terganggu, miopi, ya kan, pasiennya, atau silinder, itu juga akan mempengaruhi. Terus ketegangan di dalam membaca, lingkungan yang di sekitar kita membaca itu dalam suasana yang tegang, itu juga akan mengganggu proses kita membaca. Selain itu apalagi terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan yang istilahnya cahayanya yang kurang, kemudian sangat gelap, itu juga akan mempengaruhi lebih cepat yang mana antara pencahayaan yang kurang sama gelap. Ternyata pencahayaan gelap dan terang, yang mana yang mempengaruhi? Yang pasti yang mempengaruhi adalah yang gelap. Gitu. Kehilangan konsentrasi membaca. Karena apa? Misalnya kita membaca buku, tetapi disanding dengan HP. Nah, kita lebih distraksinya ke arah HP. Ketika kita serius, ternyata kita ada HP yang berbunyi. Nah, itu juga akan mengganggu penghambatan pembaca. Inteligensi itu juga akan mempengaruhi. Jadi, ketika inteligensi yang rendah, IQ-nya yang rendah, itu juga akan mempengaruhi dalam penghambatan pembaca. Kekurangan dalam penguasaan kosakata. Nah, ini kita lihatnya adalah lebih fokusnya ketika kita membaca artikel dalam bahasa Inggris. Kemudian penguasaan kosakatanya sangat kurang. Lah ini juga akan pengaruhi dalam pembacaan, kecepatan pembacaan. Nah, terus bagaimana, Bu? Terkait dengan strateginya, gitu ya. Strategi umum membaca. Nah, ini dia. Strategi membaca itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu tujuan kita membaca buku ini itu apa. Ya, kemudian mengidentifikasi
jenis teksnya itu apa, gitu ya. Karena ada macam-macam dari jenis teks. Kemudian sehingga cara membaca yang efektif dan efisien itu dapat kita ketahui. Strategi yang ketiga itu adalah mengetahui seberapa dalam harus membaca. Nah, kita harus tahu apakah kita hanya membaca sekedar saja ataukah ini adalah mungkin besoknya ujian. Nah, sehingga perlu membaca full, kemudian kita harus mengerti kan satu persatu hal-hal yang asing, kemudian kata-kata medis. Setelah itu kita perlu tahu dulu bagaimana, apa yang harus kita targetkan, tujuannya apa. Nah, kalau semuanya kita hanya baca sekilas, kemudian hanya sekilas aja ya. Nah, apakah kita perlu detail? Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, ini dia ya. Sehingga dapat diketahui cara membaca apakah dengan skimming, scanning atau studying. Ya. Yang keempat, dapat membaca dokumen penting. Nah, identifikasi dulu isi dokumen permukaan. Nah, jadi misalnya begini, kalau semuanya kita mau membaca buku bacaan, itu biasanya kita lihat judulnya dulu. Setelah melihat judulnya, kita lihat daftar isinya. Isinya apa aja sih di situ? Kira-kiranya penting nggak? Atau kira-kiranya pas nggak dengan bacaan yang kita inginkan? Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Kemudian strategi yang kelima itu adalah membaca aktif. Nah, biasanya dibantu dengan apa? Dengan alat bantu seperti tangan. Ketika kita membaca pakai tangan ya, tangan kita tuh bergerak juga untuk mengikuti gerakan sebagai petunjuk membaca berikutnya. Kemudian spidol atau kita menggunakan pensil atau kita menggunakan stabilo itu juga bisa. Kemudian strategi yang keenam itu adalah mencatat setiap istilah dalam membaca dokumen teknis yang penuh dengan istilah yang sulit dipahami. Jadi misalnya kalau kita ingin mengetahui istilah-istilah itu, kita perlu cari dulu istilahnya apa, kemudian kita tulis di bagian bawahnya. Itu tidak masalah begitu. Jadi setelah kita kasih stabilo, kemudian kita kasih artinya, ketika kita baca, kita tahu, oh ternyata maksudnya seperti ini. Nah, itu dia. Itu salah satu dari strategi umum membaca. Nah, terus Bu, tujuan dari membaca itu apa? Macam-macam. Tujuannya tergantung apa yang Anda baca. Misalnya, membaca untuk kesenangan. Ya, apa saja? Membaca komik, membaca novel, majalah, itu termasuk membaca untuk kesenangan. Yang kedua adalah membaca sesaat saja. Misalnya bagaimana? Ketika menunggu atau ketika kita menunggu mengendarai ya kan kemudian membaca saat saja sampai lampu lalu lintas itu warnanya bergeser misalnya begitu ya atau saat kita menunggu antrian nah, itu ya bisa juga begitu ketika kita menunggu kereta api itu juga bisa kemudian membaca untuk mencari informasi misalnya apa informasi yang lebih dalam. Nah, itu kita bisa baca lewat apa? Surat kabar, buku petunjuk, kemudian buku-buku akademis juga bisa. Ya, tetapi lebih baiknya adalah yang mana? Ini dia. Kalau lebih formal itu adalah membaca tertutup atau akademis. Lah ini dia. Yang lebih formal lagi. Ya, tergantung informasi yang mana yang kita dapatkan. Kalau informasi yang bersifat normal itu adalah akademis. Membaca angka dengan proses sistematis karena tidak hanya membaca itu huruf semua tetapi juga ada angka misalnya matematika ya kan kemudian fisika itu seperti itu. Terus fakta umumnya ternyata ketika Anda itu membaca di layar komputer itu ternyata pemahamannya itu lebih lambat 25% dibandingkan di kertas cetak begitu. Terus kemudian kalau kita sifatnya adalah rileks, kemudian bacaannya lebih gampang dan santai, misalnya adalah membaca fiksi, itu pemahamannya itu lebih 60% kita bisa nyantol. Dan yang kita baca itu lebih cepat, sekitar 250 sampai 350 kata per menit. Nah, terus kemudian kemampuan membaca itu adalah 500 sampai 700 kata per menit. Secara umum sudah dinilai baik. Gitu. Membaca efisien dan cepat dengan membaca
lambat. Nah, kita lihat ya, kalau yang ini adalah lambat, yang ini adalah cepat. Kalau yang lambat itu apa? Membaca kata. Dia berkata. Kalau yang cepat membacanya secara ide per ide. Kemudian membaca satu kata dalam satu waktu. Kalau ini membacanya adalah satu frasa. Begitu. Menyembunyikan kata. Kalau yang ini adalah memvisualisasikan ide. Membaca sampai akhir buku. Kalau yang ini kita baca berdasarkan tujuan kita apa. Ya, terus kemudian membacanya satu persatu, itu masuk ke pembacaan lambat. Kalau yang cepat itu adalah menyesuaikan kecepatan pembaca sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau kita yang dibutuhkan atau artikelnya sulit, kita baca lebih teliti. Kalau semuanya itu dianggap gampang, skimming aja. Membaca ulang untuk memastikan pemahaman. Jadi ini sifatnya berulang-ulang, diulangi lagi halaman sebelumnya. Kalau ini terus membaca. Kemudian ternyata kalau seumpamanya kita menguasai kosakata yang terbatas, itu juga akan masuk ke kesulitan membacanya, sehingga apa? Pembacanya lebih lambat. Kalau yang ini adalah banyak kosakata, akhirnya membacanya juga bisa cepat. Ya. Kalau yang lambat itu hanya suara, mata, dan bibir. Kalau yang cepat itu semua dipakai. Selain mata, suara, bibir, tapi juga bisa menggunakan tangan, pensil, stabilo untuk mempercepat tanda yang mau yang mana yang kita baca. Tidak menandai apapun pada bacaan. Kalau yang ini ditandai. Kemudian jarang membaca itu juga akan mempengaruhi kecepatan membaca. Kalau cepat itu adalah sudah dari dulu sudah menjadi kebiasaan untuk membaca, sehingga baca semakin banyak membaca itu semakin cepat, gitu ya. Seperti orang-orang pada kebiasaan di Jepang itu mempunyai kebiasaan lebih cepat, ya dia dari bacanya novel itu sampai hanya butuh 2 hari saja, gitu ya. Tuh, karena mereka juga sudah dari awal itu sudah terbiasa untuk membaca buku. Kiat membaca cepat itu bagaimana, Bu? Yang pertama, membacalah setiap hari. Terapkan strategi membaca dengan menentukan tujuan membaca sebelum membaca, kecuali pada saat membaca dadakan. Kemudian, membaca cepat memerlukan suasana, waktu, dan tempat yang nyaman. Bangun kepercayaan diri bahwa teks, meskipun sesulit apapun, kita harus membaca. Nah, pasti dapat dipahami lah. Jadi begini, sebelum kita baca hal-hal yang sulit, yang dianggap itu mengakibatkan stressful, makanya itu kita perlu relaksasi dulu sebelum membaca. Begitu ya. Kemudian caranya tarik nafas yang dalam dan hembuskan pelan-pelan dan beberapa kali. Kemudian membaca cepat memerlukan kesantaian, gerakan mata yang santai dan ringan dan cepat. Kemudian kurangi gerakan mata yang berfokus, tapi kita perlu berfokus pada hal yang akan kita baca. Nah, itu ya. Misalnya kita baca ternyata ada distraksi HP, itu juga akan mempengaruhi fokus kita. Kurangi gerakan mata ya, sehingga kita bisa fokus pada apa yang kita baca. Baca terus tanpa mengulang. Kemudian berikan tekanan batasan waktu secara mental, kemudian alih-alih memanfaatkan bibir, memanfaatkan jari jemari, tangan, buku, dan mengaktifkan kursor kalau kita pakai komputer. Gunakan teknik membaca skimming dan scanning. Nah, luangkan waktu untuk lebih sering membaca, gitu ya. Fast reading. Nah, ini dia ya. Jadi fast reading itu tujuannya adalah cepat membaca itu adalah untuk menemukan ide pokok, tema, dan inti wacana. Nah, terus kemudian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan sebuah teks atau wacana. Coba kita lihat di sini fast reading atau teknik membaca cepat ya. Itu ada 2, berupa skimming atau scanning. Kalau skimming ini adalah kita tujuannya adalah untuk menemukan ide pokok. Kalau scanning itu adalah menjawab pertanyaan tertentu. Nah, khususnya adalah berupa teks atau wacana. Nah, contohnya bagaimana, Bu, untuk skimming? Skimming adalah
Misalnya, kita harus perlu tahu dulu, baca judulnya, atau baca subjudul dari wacananya itu. Ya, kita lihat dulu, The Importance of Education for Children. Nah, ini adalah judulnya. Jadi kita perlu tahu pentingnya edukasi untuk anak-anak. Ini judulnya. Subjudulnya itu apa? Reading for Children. Nah, jadi subjudulnya adalah membaca untuk anak-anak. Jadi kita perlu di sini adalah pentingnya edukasi tentang membaca untuk anak-anak. Itu bagaimana? Nah, itu dia. Jadi kita perlu tahu dulu judulnya apa. Setelah itu baru kita lihat per paragraf. Nah, paragraf yang kita lihat itu bisa kita lihat dari paragraf yang pertama kali. Nah, ini paragraf pertama, paragraf kedua ya misalnya begitu ya. Terus kemudian kita lihat paragraf yang pertama itu ya. Paragraf yang pertama itu adalah important of reading to children is so obvious to every parents. Jadi di sini kita lihat bahwa pentingnya membaca itu untuk anak-anak itu pasti ya. Nah, itu pasti dan itu akan mempengaruhi ya. Nah, dipengaruhi oleh siapa? Setiap parents. Berarti kita harus tahu bahwa setiap ibu, setiap orang tua itu juga perlu kita harus tahu dari kemampuan membaca si anak-anak tadi. Bagaimana begitu ya. Jadi kita perlu memonitor perkembangan anak terkait dengan cara membacanya, bagaimana perkembangan membacanya begitu. Yang berikutnya adalah kita baca, ternyata reading to children is so crucial. Nah, ini ya. Jadi kita ambil yang pertama apa? Yang kedua topiknya apa? Setelah itu baca pada akhir dan pertama. Paragraf akhir dan pertama. Kadang-kadang itu kalau di teks bahasa Inggris itu biasanya kesimpulan tuh ada yang paling sering ada di belakang atau di bawah, ada juga yang di atas. Nah, kita harus tahu dulu kesimpulannya bagaimana. Nah, kita bisa simak di paragraf yang pertama atau paragraf yang terakhir terkait dengan kesimpulan dari semua wacana itu. Kemudian scanning. Scanning itu bagaimana, Bu? Nah, baca pertanyaan dulu. Pertanyaannya apa sih dengan teliti? Nah, kemudian, oh ternyata pertanyaannya ini, Bu. Kita garisi bawah. Setelah itu kita tahu apa yang dipertanyakan, kemudian dilingkari, ya. Kemudian tandai kata kuncinya itu tadi. Nah, setelah itu pikirkan tentang sinonim kata kunci tersebut. Contohnya apa? Kapan perang di Penogoro itu terjadi? Nah, kita lihat kapan. Kalau kapan itu berarti kita tahu. Kalau kapan berarti apa? Tentang tahun. Nah, terus kemudian kita lihat lagi, ini perang. Nah, sinonimnya apa war? Itu adalah battle. Nah, akhirnya jawabannya ketika kita lihat di teks, itu ternyata the Battle of Diponegoro occurred in the 1986. Nah, itu dia. Setelah itu, kita juga perlu cari petunjuknya tidak hanya dari sinonim, ternyata bisa dilihat dari angka, nama, gambar, dan diagram. Gitu ya, penjelasan dari Bu Nini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan di grup. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.